Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa ya. Ibu harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat, selalu semangat, dan selalu ingin belajar yang lebih banyak lagi. Hari ini ketemu lagi dengan Bu Rita dengan pelajaran matematika. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang pola bilangan. Ada banyak sekali macam-macam pola bilangan. Anak-anak sudah belajar, sudah mengerjakan tugas 1, tugas 2 maupun kuis. Nah, ada beberapa yang untuk tugas 1 sudah Ibu koreksi, dan di situ masih banyak sekali anak yang belum teliti dalam menghitungnya. Jadi ada perlu juga anak-anak yang masih perlu banyak latihan. Gitu ya anak ya. Oke, pada kesempatan hari ini Bu Rita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang barisan bilangan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang pola bilangan, hari ini kita akan belajar tentang barisan bilangan. Nah, barisan bilangan itu sendiri, sebelum kita masuk ke materi lebih mendalam, barisan bilangan itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu barisan bilangan aritmatika, yang kedua barisan bilangan geometri. Nah, apa Bu perbedaannya antara geometri dengan aritmatika? Begitu ya. Nah, yang pertama kita akan pelajari adalah yaitu barisan aritmatika ya. Di sini Ibu singkat B, itu adalah barisan, yaitu barisan aritmatika. Apa sih Bu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki beda yang sama antar sukunya. Ya, jadi barisan yang memiliki beda yang sama antar sukunya, itu yang dimaksud dengan barisan aritmatika. Nah, kalau kita perhatikan dalam sekarang Bu Rita punya contoh seperti ini: 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Tadi Ibu sampaikan bahwa yang namanya barisan aritmatika itu adalah barisan yang memiliki beda yang sama antara suku 1, suku 2, suku 2, suku 3, suku 3, suku 4 dan seterusnya. Itu memiliki beda yang sama. Maksudnya beda yang sama itu seperti apa Bu? Seperti halnya kemarin anak-anak mencari aturan dalam pola bilangan. Hanya saja kalau pada aritmatika ini bedanya harus sama. Nah, sekarang kita perhatikan contoh yang pertama. Di sini dari 1 ke 2, diapakan dia? Oh ya Bu, dia ditambah 2. Kemudian ini juga ditambah 2. Kemudian ini juga ditambah 2, ini juga ditambah 2. Artinya dia memiliki beda yang konsisten. Kalau kemarin kalian belajar pola bilangan, beda antara suku 1 dengan suku 2 itu bisa berbeda-beda. Ada yang sama, ada yang beda. Tetapi kalau untuk barisan aritmatika, dia memiliki beda yang sama. Ya. Nah, beda yang sama itu artinya antara bilangan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, dia memiliki beda yang sama, yaitu bedanya konsisten. Oh, kalau di sini bedanya 2, berarti semuanya 2. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita akan menentukan rumus dari barisan aritmatika itu? Ada yang namanya UN. Ya, ada yang namanya UN. UN itu artinya adalah suku ke N. Jadi kalau misalnya ini pola bilangan yang barisan bilangan ini Ibu beri nama, dia urutan 1, maka dia disebut sebagai U1. Dia urutan kedua, maka dia disebut sebagai U2, kemudian U3, U4, U5 sampai seterusnya, sehingga ini disebut sebagai UN. UN itu adalah suku ke N. N itu suku ke berapa Bu? Ya tergantung dari barisan itu. Kalau dia suku ke 5 ya berarti N-nya 5. Seperti itu. Nah, maka di sini sampai suku ke N. Untuk menentukan barisan aritmatika, UN bisa kita peroleh dari U1 ditambah N-1 kali B. U1 tambah N-1 kali B. Nah, U1 itu apa Bu? U1 itu suku pertama. Sedangkan B itu adalah bedanya, ya. Jadi, untuk menentukan barisan aritmatika,
kita bisa menentukan dengan rumus ini, yaitu UN sama dengan U1 ditambah N-1 kali B. Ya, di mana UN itu adalah suku ke N dari suatu barisan. U1 atau sering dituliskan dengan A itu adalah suku pertama. Sedangkan N itu adalah banyaknya bilangan. Ya, N itu adalah banyaknya bilangan. Banyaknya bilangan atau banyaknya suku. Sedangkan B itu adalah bedanya. Ya, B itu adalah bedanya. Bu, bedanya itu apakah selalu sama? Iya, ya. Entah nanti ditambah, entah nanti dikurang, itu selalu sama. Kalau begitu kita bisa mencari bedanya itu dapatnya dari mana sih, Bu? Kalau kita perhatikan di sini. 3 dikurangi 1, 2. 5 dikurangi 3, 2. 7 dikurangi 5, 2. 9 dikurangi 7, 2. Dan seterusnya. Maka kita bisa tuliskan bahwa beda itu bisa diperoleh dari, sekarang perhatikan, U2 kurangi U1, U3 dikurangi U2, U4 dikurangi U3, U5 dikurangi U4. Berarti kalau UN dikurangi dengan UN, berarti kita lihat kalau di sini U2 dikurangi 1, bedanya selisihnya 1, ya. Jadi berarti kalau untuk mencari beda itu adalah UN dikurangi dengan UN-1. Bu, cara gampangnya gimana sih supaya saya bisa mengingatnya dengan baik? Cara gampangnya begini. Untuk menentukan bedanya ini, kalian kurangkan di suku itu dengan suku sebelumnya, ya. Jadi kalau suku ketiga, suku sebelumnya berapa? 2. Berarti suku ketiga dikurangi suku kedua. Atau suku kelima, berarti suku sebelumnya berapa? Suku keempat. Begitu ya. Nah, ini cara sederhananya. Sekarang kalau misalnya dari contoh ini, ya, dari contoh 1 ini Ibu beri nama dia contoh 1, ya. Sekarang 1, 3, 5, 7, 9. Ibu punya barisan seperti ini. Jelas dia adalah barisan aritmatika dengan bedanya 2, ya. Jadi ini yang disebut dengan U1, 2-nya ini yang disebut dengan beda. Nah, sekarang dari contoh 1 ini kalian diminta untuk menentukan U20 misalnya. U20-nya berapa? Nah, dibiasakan anak-anak tuliskan ini dulu. Karena ini yang kita butuhkan ini, ya, yang kita butuhkan ini. Ada UN, U1, N, dan B. Karena dia U20, maka kita tahu bahwa N-nya adalah 20. Kemudian kita butuh U1 atau disebut dengan A. Oh, A-nya berapa, Bu? Lihat di sini. Suku pertamanya berapa? Oh, suku pertamanya 1, maka A-nya 1. Kemudian kita butuh beda. Bedanya berapa? Lihat di sini. Suku 1, kedua berapa? Oh, bedanya 2. Maka di sini B-nya sama dengan 2. Begitu. Nah, sekarang selalu dibiasakan tuliskan rumusnya dulu. Yuk. Tuliskan rumusnya UN sama dengan A atau U1 sama saja U1 plus N-1 kali B. U1 itu adalah suku yang pertama, ingat di sini. Suku pertamanya O1, Bu, suku pertamanya. Yang ditanyakan berapa? Yang ditanyakan adalah U20. Oke, sekarang suku pertamanya adalah 1. Ditambah, karena dia suku ke-20, maka N-nya 20. 20 min 1 kali B-nya berapa? Oh, B-nya 2. Sehingga U20 sama dengan 1 plus, ini dikurang dulu baru dikali 9. Dikali 2. Berarti ini 19 kali 2. U20. 1 ditambah 19 kali 2, 38. Berarti U20 adalah 39. Ya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, ada barisan yang pertama, ada barisan bilangan seperti ini,
13579, kalian diminta untuk mencari suku ke-20-nya, maka jawabannya seperti ini. Oh, N-nya 20. A-nya berapa? Suku pertamanya 1. Bedanya berapa? Bedanya 2. Nah, kemudian tinggal dimasukkan ke rumusnya. Oh, U1-nya 1, N-nya 20, B-nya 2. Tinggal dihitung ketemu, U20-nya adalah 39. Begitu anak-anak? Oke, contoh 1 bisa ya. Sekarang Burita akan memberikan contoh. Oke, sekarang Burita berikan contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, Burita punya 20, 18, 16, 14, dan seterusnya. Nah, kalau pada contoh 1 tadi, bedanya 2. Nah, sekarang Ibu ada contoh seperti ini. Nah, sekarang kalau dari suku 1 ke suku 2. Nah, suku 1 ke suku 2 dikurang atau ditambah? Nah, dikurang ya, betul, pinter. Ini dikurang berapa? Dikurang 2. Kalau misalnya dia dikurang, ya kamu harus tuliskan dia minus 2. Kemudian minus 2, ini juga minus 2. Begitu ya. Nah, sekarang kalau ini minus 2, minus 2, minus 2, bedanya konsisten nggak dia? Bedanya sama ya, maka dia bilangan aritmatika. Ya, dia bilangan aritmatika. Nah, kita harus tentukan dulu yang pertama. Yang pertama itu apa? Yang pertama adalah kita tentukan A-nya dulu. Nah, kalau dia diketahui barisannya seperti ini, kita tentukan A-nya dulu. Ya, berarti A-nya berapa? Atau suku 1-nya berapa? Oh, 20 ini U1. Oh, 2-nya ini bedanya. Sekarang dari sini Ibu tanyakan, suku berapakah U15-nya? Ya, berapakah U15-nya? Begitu. Nah, sekarang dari ini kita sudah tahu U1-nya 20, B-nya adalah min 2. Karena dia U15 berarti N-nya 15. Pintar. Oke, berarti sekarang kita tuliskan ya, selalu dibiasakan tuliskan dulu rumusnya. UN sama dengan U1 plus N min 1 kali B. U berapa Bu yang ditanyakan? Oh, yang ditanyakan U15. Oke, berarti di sini U15. U1-nya berapa Bu? U1-nya 20. Oke, tuliskan 20. Ditambah, karena dia suku 15, maka N-nya adalah 15. Maka 15 min 1 kali B-nya min 2. Oke, 20 ditambah 14 kali min 2. Berarti 20 ditambah min 28. Min ketemu plus apa? Min ya. Oke, berarti 20 min 28. 20 min 28, min 8. Oke, jadi dari barisan aritmatika ini U15-nya adalah 8. Mudah ya? Ini sederhana sekali. Nah, sekarang pertanyaannya begini, Bu, apakah pasti diketahui barisannya? Kemudian disuruh cari U berapanya? Belum tentu, ya. Mungkin nanti bisa saja dikasih tahu. Misalnya suku 15-nya berapa, anak-anak diminta untuk mencari A-nya atau mencari B-nya, seperti itu. Nah, di sini Burita akan memberikan variasi soal, ya, supaya nanti dengan kondisi soal seperti apapun anak-anak bisa menjawab, begitu ya. Sekarang contoh yang ketiga, ya, contoh yang ketiga. Nah, di sini Burita punya contoh pada barisan aritmatika. Kita sepakati Ibu tuliskan BA berarti artinya barisan aritmatika, begitu ya. Oke, pada barisan aritmatika suku ke 10 adalah 67 dan suku pertama adalah 4. Yang ditanyakan tentukan bedanya, ya, tentukan bedanya. Begitu. Ditentukan bedanya. Sekarang kita harus, kalau ada soal seperti ini, anak-anak harus tentukan dulu. Nah, sekarang suku ke 10, dia bilang suku ke 10 adalah 67. Berarti 67 itu apa, Bu? 67 itu adalah U10.
Ya. 67 itu adalah U10. Kemudian suku pertamanya adalah 4. Berarti 4 ini apa? 4 ini adalah U1. Kalau dia suku ke-10, berarti U10-nya adalah 67. Maka 10 itu sendiri apa, Bu? Maka 10 inilah yang disebut dengan N. Nah, sekarang yang diketahui adalah U10 67, kemudian U1-nya 4 karena dia U10, maka N-nya adalah 10. Yang ditanyakan adalah bedanya, ya. Yang ditanyakan adalah bedanya. Bedanya berapa? Langkahnya bagaimana? Langkahnya sama. Anak-anak tuliskan dulu rumusnya, ya. Anak-anak tuliskan dulu rumusnya. Oke. UN sama dengan U1 plus N min 1 kali B. UN-nya berapa, Bu? Oh, dia U10, Bu. Berarti U10. U1-nya berapa? U1-nya 4. Ditambah karena dia 10, berarti dia 10 min 1 kali B. Bedanya berapa, Bu? Bedanya belum tahu. Kalau belum tahu berarti tuliskan saja B saja. Gitu ya. Kita masukkan angkanya. U10 berapa? U10-nya 67. Nah, sekarang ini 4 plus 9 kali B. Nah, karena kita mau mencari B, berarti temannya B kita singkirkan dulu, ya. B-nya nggak boleh punya teman. Berarti ini pindah ruas. Ini plus pindah jadi min. Oke, ya. Jadi 67 min 4 sama dengan 9 B. Berarti ini 63. 63 itu adalah 9B. Oh, kita mau cari B-nya. Dia sudah ada 9B. Berarti B-nya masih punya teman. Nah, di sini kali. Lawannya kali apa? Lawannya kali adalah bagi. Maka untuk menentukan B adalah 63 dibagi dengan 9. Yuk, dihitung. 63 dibagi 9 berapa? Ketemunya 7. Oke, berarti sekarang kita tahu bahwa dari soal yang nomor 3 ini, nah B-nya ketemu angka 7. Bu, berarti nanti bisa dong kita cari A. Berarti nanti bisa dong kita cari N. Enggak masalah, pasti bisa. Ya, oke, sampai contoh 3 ada pertanyaan? Ibu rasa tidak ada, karena masih mudah ya. Oke, sederhana ya. Oke, sekarang Bu Rita akan memberikan contoh yang lain lagi. Baik, kalau tadi Bu Rita sudah memberikan contoh sampai nomor 3 ya. Nomor 3, sekarang Ibu lanjutkan untuk yang nomor 4. Nah, di nomor 4 ini akan kita cari yang lain lagi. Kalau tadi yang nomor 3 kita mencari B, sekarang kita mencari yang lain lagi ya. Sekarang Bu Rita punya contoh nomor 4. Contoh nomor 4. Pada pola bilangan aritmatika suku ke-25 adalah min 153. Bedanya adalah min 7. Kemudian yang ditanyakan, tentukan suku ke-35 dari barisan tersebut ya, dari barisan tersebut. Oke. Pada pola bilangan aritmatika suku ke-25-nya adalah min 153. Kemudian bedanya adalah min 7. Tentukan suku ke-35. Nah, karena kita diminta untuk mencari U35, begitu. Nah, ini yang diketahui adalah karena dia suku ke-25, maka ini U25. Kemudian bedanya maka ini adalah B. Tetapi yang ditanyakan adalah U35-nya berapa. Nah, sekarang dari sini yang kita belum tahu apa. Kalau dia suku ke-25 sudah pasti N-nya 5. Kalau dia suku ke-35 sudah pasti N-nya 35. Bedanya juga sudah ada. Berarti yang kita butuhkan apa? Yang kita butuhkan adalah A-nya, betul. Berarti dari sini kita mencari A-nya dulu. Bagaimana Bu caranya? Nah, sama halnya kita mencari yang B tadi.
Selalu tuliskan rumusnya. UN sama dengan A plus N min 1B. Oh, A itu apa sih Bu? Nama lainnya adalah U1, suku pertamanya. Ya. UN yang diketahui U25, berarti di sini U25. U25 sama dengan U1-nya sudah ada belum? Belum ada Bu, berarti kita tuliskan U1-nya. Ditambah N-1, N-nya 25. Berarti 25 min 1 kali B-nya adalah min 7. Nah, sekarang kita masukkan. U25 berapa? U25 adalah 153. U1-nya belum ada, Bu. Ditambah 24 kali min 7. Berarti di sini 100 min 153 U1 ditambah. Nah, ini dikalikan. Coba dihitung. 24 kali min 7 berapa? 140 ditambah 28 berarti minus 168. Begitu ya? Begitu ya? Oke. Nah, sekarang min ketemu plus apa? Jadi min. Berarti 100 min 153 itu U1 min 168. Karena A-nya yang mau kita U1-nya yang mau kita cari, maka ini mesti pindah. Min ini mesti pindah. Begitu. Min pindah jadi plus. Oke, berarti min 153 ditambah 168 itu ketemu U1. Maka U1-nya ketemu berapa ini? Yuk dihitung. 168 dikurangi 153 menjadi 15. Oke, sekarang U1-nya sudah ketemu 15. Bu, selesai belum Bu? Kalau kita sudah ketemu U1-nya? Belum. Karena apa? Karena yang ditanyakan adalah U35. Ya, yang ditanyakan adalah U35. Jadi dari sini, oke, kita cari U35. UN sama dengan U1 tambah N-1 kali B. U berapa? U35 Bu, berarti tulis U35. U1-nya berapa? U1-nya 15, berarti tulis 15. Ditambah, karena dia suku ke-35, maka N-nya 35. Min 1 kali B-nya berapa Bu? B-nya min 7, berarti ini min 7. Oke, sekarang 15 ditambah 34 kali min 7. Yuk dihitung. 34 kali min 7, 30 kali 7 210 tambah 28. Oke, berarti 15 plus min 238. Gitu ya. Oke, berarti ini hasilnya berapa Bu? Hasilnya min ketemu plus min. Berarti 15 dikurangi 238. Berarti minus 223. Maka suku ke-35 adalah minus 223. Nah, nanti ada bagian soal yang anak-anak harus bisa kerjakan sendiri berdasarkan contoh-contoh soal yang sudah Berita berikan. Nah, masih ada satu lagi variasi soal yang agak berbeda dengan penjelasan Berita sebelumnya ya. Oke, jadi kita akan lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Nah, sekarang Berita punya contoh yang kelima ya. Contoh yang kelima ini berbeda dengan yang sebelumnya. Contohnya sekarang dari barisan aritmatika diketahui suku ketiga adalah 14 dan suku ketujuh adalah 26. Nah, anak-anak diminta untuk tentukan suku ke-15 ya, suku ke-15.
sekarang perhatikan. Ini berbeda dengan yang tadi berbeda. Hanya variasi soalnya saja yang berbeda, tapi untuk penyelesaian rumusnya semuanya sama. Oke. Sekarang dia diketahui suku ketiga. Suku ketiga itu 14. Suku ke 7 26. Sedangkan yang ditanyakan adalah suku ke-15. Bu, kalau kita mau mencari suku ke-15, berarti kan kita butuh A dan kita butuh B. Kita butuh suku pertama, kita butuh beda. Tetapi kok yang diketahui hanya suku ketiga dan suku ke-7? Bagaimana penyelesaiannya? Penyelesaiannya seperti ini, ya. Oke, karena ini suku ketiga, maka ini adalah U3. Karena ini suku ke-7, maka ini adalah U7. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Kita tulis dulu. U3 sama dengan 14. Sedangkan U7 itu adalah 26. Kita masukkan ke dalam rumus. Kita tahu bahwa rumusnya itu adalah UN sama dengan U1 plus N-1 kali B. Maka dari sini U1-nya belum ada. Kalau belum ada, tuliskan saja. Oh, di sini U1 belum ada. Ditambah N-1. Dia suku ketiga. Maka 3 min 1. B-nya berapa, Bu? B-nya belum ada, maka tuliskan B. Sama dengan 14. Kemudian, ini juga sama. Ya, ini juga sama. U7 sama dengan 26. Berarti U1-nya belum ada. Karena dia 7, maka 7 min 1 kali B. Hasilnya adalah 26. Nah, sekarang di sini. Ini yang pertama, ini yang kedua. Ada dua persamaan. Ya, sekarang persamaan yang satu. U1 ditambah 3 dikurangi 1, 2. Berarti ditambah 2B sama dengan 14. Persamaan yang kedua. U1 ditambah 7 dikurangi 1, 6. Berarti ini 6B sama dengan 26. Nah, sekarang kita akan mencari nilai U1 dan B-nya. Bagaimana Bu caranya? Kita sebut dengan cara eliminasi. Eliminasi itu artinya menghilangkan. Dengan cara apa? Sekarang kita perhatikan. Oh, dia punya U1, dia punya U1. Persamaan 1 punya U1, persamaan 2 juga punya U1. Supaya U1 dan U1 itu hilang atau habis, kita apakan? Oh, kita kurang. Berarti di sini kita kurang. Ya, berarti pengurangannya per kolom, ya. Ini pengurangannya per kolom. Berarti U1 dikurang U1. Oh, U1 dikurang U1 habis. Sekarang 2B dikurang 6B. Berarti min 4B. Nah, sekarang 14 minus 26 berarti minus 12. Nah, sekarang yang kita cari B-nya. Min 4B sama dengan min 12. Maka B-nya adalah min 12 dibagi dengan min 4, yaitu 3. Oke, sekarang B-nya kita sudah punya. Sudah selesai belum, Bu? Belum selesai. Sekarang karena yang kita mencari U15, kita butuh U1, kita butuh B. Nah, kita baru dapat B-nya nih. Sekarang bagaimana kita mau mencari U1-nya? Nah, B-nya ini anak-anak bisa substitusikan. Substitusikan itu apa, Bu? Substitusikan itu menggantikan. Boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2, bebas. Tapi pesan berita adalah kalian cari perhitungan yang lebih sederhana atau lebih kecil hitungannya. Nah, sekarang kalau misalnya berita substitusikan ke persamaan 1. Sekarang B ini kita substitusikan ke persamaan 1. Persamaan 1 adalah U1 plus 2B sama dengan 14. Nilai B-nya berapa, Bu? Nilai B-nya 3. Berarti U1 ditambah 2 kali 3 sama dengan 14. U1 ditambah 6 sama dengan 14. Berarti U1-nya adalah ini 6 pindah. Ingat, plus pindah jadi min. Betul, berarti 14 dikurangi 6 berapa? 8 ya. Oke, sekarang U1-nya pun sudah ketemu. Berarti kalau U1-nya sudah ketemu, U15-nya bisa dicari enggak, Bu? Tentu bisa. Oke ya, sekarang kita cari U15.
U15 yang kita cari. Kita langsung masukkan ke rumusnya U15. U1-nya berapa, Bu? U1-nya 8 ya. U1-nya 8 ditambah karena dia 15 berarti dia 15 min 1 kali B. B-nya berapa, Bu? B-nya 3. Berarti ini 3. Berarti 8 plus 14 kali 3. 8 ditambah berapa 14 kali 3? 42. Berarti U15-nya adalah 50. Nah, ini agak sedikit berbeda memang ya, tetapi tidak sulit, tetap sama, dia mudah. Oke, sampai di sini anak-anak bisa memahaminya ya untuk variasi soal seperti ini. Nah, nanti Bu Rita akan setelah pembahasan ini, Bu Rita akan memberikan soal-soal untuk kalian coba supaya Ibu pengen tahu nih anak-anak ketika mencoba bisa mengerjakan atau tidak. Berarti kalau bisa mengerjakan penjelasan Bu Rita, sungguh-sungguh anak bisa perhatikan, bisa anak-anak pahami. Begitu ya, sampai di sini jelas ya nak ya? Oke. Nah, tadi Bu Rita sudah menjelaskan dan memberikan contoh untuk barisan aritmatika. Nah, apa tadi barisan aritmatika? Barisan bilangan yang memiliki beda yang sama. Tapi di sini agak berbeda lagi. Di sini ada yang namanya bilangan aritmatika bertingkat. Maksudnya bagaimana, Bu, bertingkat? Nah, belum tentu nanti ketika kalian mencari bedanya, Bu, bedanya kok ini nggak sama, berarti dia bukan aritmatika. Belum tentu. Nah, dicoba lagi kalian mencari beda pada tingkat berikutnya. Sekarang kalau misalnya Bu Rita punya contoh seperti ini. 1, 6, 15, 28. Sekarang kita sama-sama mencari bedanya. 1 ke 6 ini berapa? Oh, ini bedanya 5, Bu. Ini berapa? 9. Ini berapa? 13. Kok bedanya nggak sama, Bu? Kata Bu Rita tadi harus sama. Iya, harus sama. Tetapi belum tentu ini disebut bukan aritmatika. Nah, sekarang coba dicari bedanya lagi di sini. Bedanya berapa? Oh, dia plus 4. Oh, ini berapa, Bu? Oh, di sini dia juga plus 4. Oh, ternyata pada tingkat ini bedanya sama, Bu. Maka inilah yang disebut dengan barisan aritmatika bertingkat. Kalau barisan aritmatika bertingkat itu artinya dia memiliki kesamaan beda pada tingkat berikutnya. Seperti itu. Nah, kalau tadi aritmatika biasa, pada beda yang pertama dia langsung sama. Tetapi kalau dia bertingkat, dia memiliki beda yang sama pada tingkat berikutnya, ya, pada tingkat berikutnya. Ini tingkat 1, ini tingkat 2. Pada tingkat kedua dia memiliki beda yang sama. Nah, kalau begitu ada perbedaannya nggak, Bu? Sedikit ada perbedaannya. Kalau tadi di UN aritmatika biasa tanpa bertingkat, U1 plus N min 1 kali B. Karena ini bertingkat, maka kita tambahkan. Tambahnya bagaimana? Ini N min 1. Berarti N min 1 kali N min 2 kali C per 2. Aduh, Bu, kok panjang sekali rumusnya. Nah, sebenarnya ini tidak perlu kalian hafalkan yang khusus untuk menghafalkan, tidak. Sebenarnya ini ada logika berpikirnya, ya, ada logika berpikirnya. Karena dia tingkat 2, lihat di sini. Kalau dia tadi tingkat 1, dia hanya batas ini, ya. Karena dia tingkat 2, maka N-1, N-2 C per 2. Karena dia tingkat 2, maka dia per 2. Terus C-nya yang mana, Bu? Oke, sama saja. Kalau yang di yang di tingkat pertama tadi ini disebut dengan U1, kemudian ini disebut dengan B. Nah, ini yang disebut dengan C. Yang kita perhatikan hanya yang paling depan saja, yang belakang tidak kita perhatikan. Ya, yang kita perhatikan hanya yang paling depan saja. Nah, lebih mudahnya kita langsung ke contoh soal.
Dari barisan ini kalian diminta untuk menentukan U20 ya, menentukan U20. Sekarang rumusnya ini yang ditanyakan adalah U20. Tulis dulu UN-nya. U1 plus N-1B sambil menghafal mengingat-ingat rumusnya ya. Ditambah N-1 kali N-2 C per 2. Sekarang kita masukkan. U berapa yang ditanya? U20. Berarti ini U20. U1-nya berapa? U1-nya 1. Ditambah N-nya 20. 20 dikurangi 1, 19. 19 kali berapa bedanya? Bedanya 5. Ditambah sama. N-1 berarti 19 kali N-2 18 kali C-nya berapa, Bu? C-nya 4 per 2. Nah, sekarang ini jangan langsung dikalikan semua. Ini kalian boleh coret. Mau Bu, boleh nggak saya coret dengan 18? Boleh. Kamu coret dengan ini pun juga boleh. Ini coret 1, ini coret 2. Sekarang kita hitung. 1 ditambah 19 kali 5, 50 tambah 45, 95. Ditambah 18 kali 2, 36. 36 kali 9. Yuk dihitung berapa ini? 6 kali 9 berapa? 4. Simpan 5 ya. Terus 27 tambah 5 3 2 6 3 berarti 4 8 6 berarti 684. Nah, coba kalian sambil ngitung ya. Takutnya kita salah ngitung. Begitu. Oke, sekarang kita jumlahkan. Ya, kita jumlahkan. 1 tambah 5 6 6 tambah 4 0. Simpen 1 9 9 tambah 9 8. Simpen 1 7. Betul ya? Begini ya. Jadi suku ke-20 dari barisan aritmatika bertingkat ini adalah 780. Nanti kalian bisa cek lagi hitungannya. Kalau berita salah hitung, ya kalian pasti juga jago menghitungnya. Begitu ya. Nah, sampai di sini pembahasan kita hari ini, yaitu tentang barisan aritmatika, baik yang bertingkat maupun tidak bertingkat. Nah, Bu Rita sudah berikan contoh-contoh soal. Nah, setelah ini Bu Rita akan kasih kalian contoh soal yang bisa kalian coba untuk evaluasi kita punya pembahasan hari ini, untuk menguji juga kemampuan anak-anak hari ini, apakah sudah menguasai atau belum. Begitu ya, Ibu harapkan anak-anak bisa memahami apa yang Bu Rita sampaikan hari ini, sehingga nanti selanjutnya anak-anak bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Begitu ya anak-anak ya. Oke, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Setelah ini nanti kalian bisa mencatat latihan soalnya untuk dicatat di buku merah dan kalian kerjakan. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Salam sehat selalu.